Hello guys, welcome to my channel. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah SUV dari pabrikan GWM, yaitu seri Tank 500. Yuk, check it out! Pada bagian depannya, terdapat grill chrome besar yang mendominasi. Di bagian bawah logo, terdapat kamera depan untuk sistem kamera 360. Untuk headlampnya sendiri sudah menggunakan teknologi LED dengan proyektor, lalu di bawahnya terdapat fog lamp dengan lampu LED. Lalu pada bagian bawah bumper terdapat garnish chrome yang melintang. Lalu terdapat 6 titik sensor parkir pada bumper bagian depan. Guys, inilah ruang mesin GWM Tank 500. Untuk kap mesinnya sendiri sudah dilengkapi dengan pegas hidrolik. Lalu pada bagian bawah kap mesinnya sudah dilengkapi dengan peredam panas. Finishing kap mesinnya juga sudah rapi. Guys, bisa kalian lihat di bagian atas kaca depan terdapat sensor untuk adaptive cruise control. Untuk kaca spionnya sendiri sudah dilengkapi dengan lampu sein. Lalu di bawahnya terdapat kamera samping untuk sistem kamera 360. Lalu pada bagian cerminnya terdapat blind spot monitoring. Mobil ini menggunakan ban dari Continental dengan tipe cross contact. Velgnya sendiri menggunakan 6 buah baut. Pada bagian jendela samping dikelilingi oleh aksen satin chrome yang membuat tampilan mobil ini menjadi elegan dan juga mewah. Pada bagian atapnya terdapat roof rail berwarna silver dan juga antena berbentuk shark fin. Guys, inilah tampilan dari door trim sisi pengemudi. Untuk bagian atasnya sudah dilapisi dengan bahan soft touch. Di sini ada tweeter berbahan aluminium brush dari Infiniti. Handle pintunya dilapisi juga dengan aluminium brush. Terdapat pula aksen kayu berwarna muda. Lalu di bawahnya terdapat door trim berbahan kulit. Untuk tombol power mirror dan juga electric windows telah dilapisi dengan bahan aluminium brush. Untuk armrestnya juga sudah dilapisi dengan soft touch ya. Pada bagian bawah door trim menggunakan material hard plastik. Terdapat pula tempat penyimpanan terbuka. Dan di bawah sini terdapat speaker dengan finishing aluminium brush dari Infiniti. Guys, inilah penampakan kursi sisi pengemudi dari mobil ini. Materialnya menggunakan kulit dengan motif kombinasi perforated pada bagian tengahnya. Untuk headrestnya dapat diatur naik turun dan juga maju mundur secara manual. Untuk pengaturan kursi sisi pengemudi telah dilengkapi dengan reclining, sliding head adjuster, dan juga pengaturan lumbar support secara elektrik. Untuk tombol-tombolnya sendiri telah dilapisi dengan material aluminium brush. Guys, inilah penampakan setir dari GWM Tank 500. Untuk lingkar setirnya sendiri sudah dilapisi dengan kulit yang memiliki tekstur yang halus. Lalu terdapat pedal shift minus pada bagian belakang setir. Di sini ada switch untuk mengatur audio dan Bluetooth teleponi. Sedangkan di sisi kanan ini terdapat switch untuk mengatur MID. Di balik setir terdapat pedal shift untuk menaikkan kecepatan dengan logo plus. Tuas yang ini berfungsi untuk mengaktifasi lampu sein dan terdapat fitur auto headlamp. Sedangkan tuas yang ini berfungsi untuk mengaktifasi fitur wiper. Untuk tuas yang ini adalah tuas untuk mengatur cruise control. Sedangkan tuas kecil yang ada di belakangnya berfungsi untuk mengatur tilt dan telescopic setir mobil ini secara elektrik. Untuk dashboard bagian atasnya, mobil ini sudah dilapisi dengan material soft touch dengan jahitan asli. Di sini juga terdapat panel kayu dengan warna cerah dan finishing doff, serta terdapat aksen aluminium brush. Tombol ini berfungsi untuk mengatur kecerahan layar speedometer. Tombol yang ini berfungsi untuk mematikan traction control. Tombol yang ini berfungsi untuk mengaktifkan hill descent control. Guys, inilah penampakan dashboardnya dari sisi pengemudi.
Di bagian tengah dashboard, terdapat layar multimedia berukuran 14,6 inci. Sedangkan untuk speedometer digitalnya memiliki ukuran layar 12,3 inci. Di bawah layar multimedia terdapat kisi AC dan juga jam analog. Terdapat pengaturan front dan rear defogger, pengaturan sirkulasi AC, pengaturan speed fan, ada tombol hazard di tengahnya, ada tombol pengaturan mode arah semburan AC, memati nyalakan fitur AC, tombol auto AC, tombol untuk mematikan sistem AC, dan tombol untuk memati nyalakan layar multimedia. Di balik laci ini terdapat wireless charging ya. Tuas transmisinya juga unik berbentuk joystick, dengan mode manual berbentuk tombol di sisi kanannya. Ada tombol cooling seat untuk kursi penumpang depan, tombol untuk berputar di medan off-road, speed limiter untuk off-road, ada tombol differential lock gardan depan, mode low gear, dan differential lock gardan belakang. Kalau tombol yang bulat ini berfungsi untuk mengatur drive mode. Di sini ada tombol auto parking brake dan juga parking brake dengan model sentuhan jari, tombol untuk mengaktifkan kamera 360, dan yang ini untuk mengatur cooling seat sisi pengemudi. Di sini terdapat tempat penyimpanan yang dapat dijadikan cup holder. Kalau kita buka armrestnya, terdapat glove box yang besar hingga ke bagian bawah. Nah, di glove box ini dapat difungsikan pula sebagai cooling box untuk mendinginkan minuman. Armrestnya sudah dilapisi dengan bahan kulit. Nah, dari sisi pengemudi, kita bisa mengatur reclining dan juga sliding kursi penumpang depan secara elektrik. Untuk hand gripnya sudah model retract. Sun visornya sudah lengkap dengan vanity mirror dan lampu LED berwarna putih. Lampu kabinnya sudah menggunakan lampu LED berwarna putih. Di sini ada tombol untuk membuka tutup cover sunroof dan juga untuk membuka tutup kaca dari sunroof. Ada indikator airbag dan di sini ada tempat penyimpanan kacamata yang sudah dilapisi bahan kain. Kaca spion tengahnya sudah yang model frameless. Untuk sun visor sisi pengemudi juga lengkap dengan vanity mirror dan juga lampu LED berwarna putih. Inilah penampakan sunroof dari mobil ini yang melintang dari baris kedua hingga baris ke-1. Guys, ada fitur yang unik dari mobil ini, yaitu automatic footstep yang dapat muncul ketika kita membuka pintu dan otomatis tertutup kembali ketika kita menutup pintu. Ini adalah penampakan dari jok sisi penumpang depan. Terdapat pengaturan sliding, height adjuster, dan juga pengaturan reclining. Glove box-nya sudah soft opening. Untuk bagian dalam glove box ini sudah dilapisi dengan bahan blue dew. Guys, inilah penampakan door trim pintu baris kedua. Di sini ada sunshade yang dibuka secara manual. Bagian atas door trimnya sudah menggunakan bahan soft touch. Di sini ada aksen wood panel. Untuk handle pintu dan speaker mobil ini sudah dilapisi dengan bahan aluminium brush. Untuk bagian door trim dan juga armrest sudah dilapisi dengan bahan kulit dengan jahitan asli. Untuk bagian bawah door trim memiliki bahan hard plastik. Untuk speakernya sudah dilapisi dengan bahan aluminium brush. Untuk kursi baris kedua ini lengkap dengan 3 buah headrest dan juga di bagian tengahnya terdapat armrest yang terdapat cup holder. Lengkap juga dengan 3 buah seat belt 3 titik dan juga isofix. Nah guys, inilah penampakan kursi baris kedua secara overall. Di belakang kursi baris ke-1 terdapat aksen kayu serta aksen aluminium brush. Serta di bawah sini terdapat seat back pocket. Di bagian tengah ini terdapat kisi-kisi AC. Dan juga pengaturan AC yang lengkap dengan mode auto. Serta terdapat cooling seat pada kursi baris kedua.
Terdapat kisi-kisi AC di plafon dari baris kedua hingga baris ketiga. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk duduk di baris ketiga dari GWM Tank 500 ini. Untuk tinggi saya yang 173 cm, paha saya sangat naik ke atas seperti sedang jongkok di lantai. Untuk legroomnya sendiri sangatlah pas-pasan. Kursi baris ketiga ini hanya cocok untuk diduduki oleh orang yang memiliki tinggi badan di bawah 170 cm. Pada door trim baris ketiga ini terdapat tombol pelipatan kursi baris ketiga secara elektrik. Ada juga cup holder dengan tempat penyimpanan terbuka. Guys, inilah penampakan bagian belakang dari GWM Tank 500. Terdapat ban serep yang menempel pada bagian pintu belakang, yang membuat tampilan mobil ini menjadi maco. Oh iya, pintu bagasinya dibuka ke samping. Pada bagian belakang mobil ini terdapat aksen krom yang banyak, mulai dari melintang pintu bagasi hingga menjadi aksen di bagian ban serep. Pada bagian tengah ban serep terdapat kamera yang tersambung pada sistem kamera 360. Untuk lampu belakang sudah menggunakan bohlam LED. Kaca belakangnya sudah lengkap dengan rear defogger, serta terdapat wiper belakang yang tersembunyi di balik ban serep. Pada bumper belakang terdapat 4 buah titik sensor parkir, lalu ada fog lamp belakang, serta aksen silver di bagian tengah bumper. Sekarang kita akan melihat bagian dari bagasi mobil ini. Guys, inilah penampakan dari bagasi mobil ini ketika satu kursi terlipat. Di balik pintu bagasi terdapat hand grip. Bahan door trimnya dari hard plastik dan di sini ada tempat penyimpanan besar dan terbuka. Kita dapat melipat dan membuka kursi baris ketiga secara elektrik hingga rata lantai dengan hanya menekan tombol yang ada di bagian door trim bagasi ini. Di sisi kanan bagasi terdapat power outlet dengan tegangan 220 volt dengan daya 400 watt. Di bagian bawah sini terdapat tempat penyimpanan tonneau cover. Inilah kapasitas bagasi ketika semua kursi baris ketiga ditegakkan. Sekian video saya kali ini. Thanks for watching and see you guys.